flow. Jadi ada istilah passion and flow. Flow itu aliran. Ini yang punya teori namanya Mihaly. Ini macamnya susah ini. Ya. Ayo, ada yang bisa bantu saya? Csikszentmihalyi. Itu kalau ditulis dalam bahasa Arab tambah ruwet itu bacanya. Untungnya dalam bahasa Latin. Jadi ini Pak Mihaly ini yang punya teori flow. Jadi flow itu satu kondisi mental ketika kita sepenuhnya terlibat mengikuti aktivitas yang sedang kita lakukan. Flow itu mengalir. Jadi segalanya mengalir seperti yang kita inginkan dan kita sepenuhnya terlibat di situ. Itu namanya flow. Nah, awalnya flow itu passion. Ketika kita melakukan sesuatu yang memang jadi passion kita, maka kita serius, sungguh-sungguh terlibat di situ. Ini puncaknya kesadaran namanya flow. Kalau dalam tasawuf ini mirip seperti ekstase. Jadi memuncak sudah. Segalanya berjalan tanpa harus dirancang, direncanakan, berjalan sudah seperti itu. Cirinya flow itu apa? Yang pertama sangat intensif, fokusnya sangat penuh. Jadi otomatis sudah sangat serius mendalam. Sampai orangnya kehilangan kesadaran diri dalam waktu. Tidak mikir sudah. Contohnya flow itu misalnya kalian sukanya gambar. Begitu kalian menggambar atau melukis, itu kalian lupa diri, lupa waktu, asik dengan lukisanmu. Itu flow. Kalau kalian, Pak, saya sukanya ngaji, Pak. Begitu kalian ngaji, itu fokus luar biasa sampai lupa waktu. Saking menikmatinya kamu ngaji. Semoga begitu. Bisa flow. Ya, saya tahu. Flowmu kan kalau lagi nonton drama Korea, main game, sejenis-jenis itulah. Sampai lupa diri, lupa waktu sudah. Tapi kalau bisa passionmu kamu arahkan ke hal yang positif sehingga nanti kamu mengalami flow yang luar biasa. Jadi ini puncaknya passion ketemu di flow. Baik, jadi kita merasa menguasai sepenuhnya hidup kita. Kalau sudah flow, sudah tidak ngitung lagi saya dapat apa ini, saya untung apa ini. Karena saya bahagia di situ, saya asik dengan itu. Itulah flow. Baik, ada lagi istilah lain. Ini kalau dalam filsafat psikologi yang terbaru ada flow, ada lagi grit. Grit itu kombinasi antara passion dan sabar untuk tujuan jangka panjang. Namanya grit. Grit itu tidak sekedar kerja keras, tapi usaha yang panjang. Kalian bisa menyetarakan istilah grit ini dengan istiqomah. Dilakukan secara kontinu terus menerus sampai mencapai hasil yang luar biasa. Kalau passion ketemu grit, kalian akan menemukan hasil yang luar biasa untuk hidupmu. Nah, nanti ada bukunya sendiri, silakan dicari ya. Angela Duckworth dan Lauren S. Chris Wickler Quinn. Ini yang punya teori ya. Jadi saya jelaskan ringkas saja, yang ingin tahu silakan dibaca buku-bukunya. Jadi paling tidak kita sekarang tahu ada istilah grit, ada istilah flow. Flow bisa kita sebut puncaknya kesadaran melalui passion. Kalau grit ini ketangguhan, ketabahan dalam mengikuti passion. Baik, kita lanjutkan. Ini waktunya kurang 30 menit. Sekarang coba kita cek ya.
ada kalanya kita menghidupkan passion secara negatif. Hati-hati, senang yo senang, minat yo minat, antusias yo antusias, tapi jangan dijalankan secara negatif. Kalau ini caranya, kalau isinya tetap tidak boleh yang negatif. Tapi kadang-kadang hal baik kita jalankan secara negatif, hasilnya juga nanti jadi negatif. Kayak tadi loh contohnya, padahal passionnya sudah luar biasa membaca, tapi begitu kita menjalankannya keliru, yo hasilnya negatif. Apa sih antara lain menghidupkan passion yang negatif itu? Yang pertama adalah burnout, kelelahan. Kalian lupa waktu, kalian lupa istirahat, akhirnya kalian kelelahan. Kalau sudah kelelahan, yo habis tenaga, sudah motivasi hilang. Seperti saya bilang tadi, kalian lupa ngeremnya. Iya sih asik. Tapi kalau sudah habis energimu, yo efeknya malah negatif. Asik main game, akhirnya matanya sakit, badannya sakit semua, energinya habis. Kan ada itu beberapa cerita yang saking asiknya sampai habis energi, kayak lampu yang kehabisan minyak, akhirnya sampai ada yang meninggal. Itu kan cerita-cerita. Itu namanya burnout. Iya hobi, tapi juga jangan segitunya. Saya ingat peribahasa Jawa itu yang sebenarnya menarik peribahasa ini. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitulah. Itu kan menarik ya. Iya saya tahu kamu seneng, saya tahu passionmu, tapi ya ndak gitu-gitu amat. Saya tahu kamu cinta, tapi kan ya ndak sampai segitunya. Ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Oke. Nah, ini salah satu efek ngono ya ngono ning aja ngono tadi, kita ngawur sih akhirnya habis energinya. Yang kedua, mari kita ingat lagi bahwa hidup kita itu multidimensi, tidak hanya yang kita passioni saja. Tanggung jawab kita mungkin ada hal-hal lain di luar itu. Maka jangan mengabaikan tanggung jawab. Kok kita menjalani passion kita tapi melupakan tanggung jawab yang lain, yaitu masalah sudah. Salah kita secara negatif. Padahal harusnya passion kita baik, tapi kalau kita melakukannya secara negatif ini, mengabaikan tanggung jawab yang lain, jadinya ya jelek. Atau menghancurkan hubungan. Gara-gara passion kita, terus sahabat kita bubar semua, tidak senang dengan kita. Putus hubungan dengan banyak orang, ini negatif. Lupa kalau punya istri, punya anak. Main game, terus tidak kerja-kerja, bubar keluarganya. Jadi ini namanya ya passion. Manusiawi orang punya passion, tapi kalau secara negatif menghidupkannya ya negatif. Atau mengambil resiko yang tidak sehat. Itu di situ saya contohkan olahraga. Atlet, ya memang hobinya mungkin passionnya olahraga. Tapi ya tidak sampai menyiksa diri segitunya sampai cedera, sampai sakit, tidak begitulah. Itu namanya lupa diri. Jadi jangan ngambil resiko yang tidak sehat. Jangan ngambil resiko yang berbahaya. Jadi, baik, memang hobi saya, passion saya begini Pak. Naik gunung tidak bawa apa-apa, pakai kaos oblong saja. Ya enggak, ya jangan begitu. Itu namanya tidak sehat. Meskipun passion ya kalau membahayakan ya janganlah. Jangan nanti kamu, saya kalau naik motor ya enggak pakai helm gini Pak. Kenapa? Passion saya sudah itu Pak. Ya janganlah. Ya kalau enggak pakai helm ya naik motornya di halaman rumah saja, enggak usah keluar. Baik. Jangan juga passionmu
melahirkan karakter negatif. Mentang-mentang passion, terus kamu jalani, kamu sukses, terus sombong. Ini namanya passion melahirkan karakter negatif. Mentang-mentang passion, kamu jalani masih belum sukses sih, terus kamu jadinya minder. Ini jadi passionmu jadi sumbernya karakter negatif. Kamu malah mencela orang lain. Mentang-mentang motormu apalah, Vario apa Beat gitu. Nanti motor yang lain kamu celah semua. Alah, motor apa itu? Yang jos itu ya Beat inilah misalnya. Itu namanya merusak moralmu ternyata. Passionmu terhadap motormu merusak moralmu sehingga kamu mencela yang lain. Nah, ini kamu menghidupkannya secara negatif namanya. Atau keterikatan berlebihan. Keterikatan berlebihan itu kamu anggap passion adalah segalanya. Kalau passionmu tadi sepak bola, ya sepak bola adalah segalanya. Begitu sepak bola kalah, duniaku hancur, gelap, kiamat ini rasanya. Ya itu ya enggak sampai segitulah. Biasa saja. Jadi kita melihatnya juga biasa saja. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu terikat. Passion itu bisa saja sekarang passion kita apa, karena terhalang kita ganti passion, ya mungkin saja kok. Bisa dilatih seperti saya bilang tadi. Baik, kita ingat-ingat ya, jadi teman-teman jangan dihidupkan seperti ini. Passionmu. Manusiawi saja kalian punya passion, punya kecenderungan jiwa, tapi hati-hati menghidupkannya. Baik, filsafatan sebentar ya, mumpung masih ada waktu. Nanti ada yang tanya, ini ngaji filsafatnya di mana? Ya sejak tadi sudah filsafat. Sekarang kita singgung sedikit tokoh-tokoh filsafatnya ya. Perspektif filosofis terhadap passion. Ada beberapa filosof yang bilang passion itu tetap harus dikendalikan oleh akal, rasio. Yang punya pandangan seperti ini misalnya Plato dan Immanuel Kant. Karena passion ini banyak berhubungan dengan emosi, kadang-kadang kita lepas kendali, mentang-mentang seneng, mentang-mentang cenderung. Maka menurut Plato dan Immanuel Kant yang mengendalikan harus tetap akal. Kalau tidak, bisa saja passion tadi blunder malah jadi sumber bencana untuk hidup kita. Nah, ini pandangan Plato dan Immanuel Kant. Ada lagi pandangannya Nietzsche. Kalau menurut Nietzsche, passion itu berguna untuk vitalitas hidup. Tidak apa-apa kalian punya passion apa saja, hidupkan itu dan itulah dirimu. Banyak orang yang menipu dirinya karena alasan idealisme, kepercayaan, dan lain sebagainya kalau menurut Nietzsche. Dia mengorbankan nilai keinginan termasuk passionnya demi nilai dan keinginan orang lain. Ini yang oleh Nietzsche nanti disebut mentalitas budak. Kita harus jadi tuan untuk diri kita sendiri. Jangan takut kalau kamu punya passion apa, hidupkan itu. Jalani itu. Jadi manusia yang otentik sesuai keinginanmu. Nah, ini Nietzsche. Ada lagi David Hume. Kalau tadi Plato dan Immanuel Kant fokus, akalnya harus tetap jalan loh ya. Kalau David Hume lebih melihat kebalikannya. Kata David Hume terbalik, sebenarnya akal kita itu yang dilakukan hanya melayani passion. Akal kita itu tukang stempel, dia menjustifikasi yang memang kita cenderungi. Kalau kita suka sesuatu atau tidak suka sesuatu, ya akal kita akan hadir mendukung kita dengan kekuatan, dengan argumennya. Jadi kadang-kadang hal yang buruk sekalipun,
Kalau itu kita lakukan kemudian misalnya banyak orang mencela kita, menuduh kita, itu akal bisa hadir untuk membela kita. Pokoknya akal itu melayani apa mau kita. Kuncinya di passion. Makanya kata Imam Ghazali, kuncinya itu di qalb, di hati. Passion itu kan menghuni di situ. Dia yang jadi kecenderungan jiwa kita. Akal kita jadi pasukannya. Kalau orientasi kita baik, ya akal kita akan membela kebaikan. Tapi kalau passion kita untuk hal-hal yang buruk, ya akal kita akan membela keburukan. Kadang-kadang sudah jelas salah pun masih cari alasan. Kadang alasannya ya, alah Pak, manusia wajar lah, salah dikit-dikit. Manusia itu kan memang tempatnya salah dan alpa. Wis pinter-pinter ya akalmu. Selalu nyari alasan. Begitu disalahkan, kamu salah begitu. Alah Pak, ini salah kecil saja. Itu loh banyak salah-salah yang ingin besar. Itu alasan sudah akal kita. Nah, kalau itu David Hume. Terserah kamu setuju yang mana. Akal mengendalikan passion atau akal yang hanya melayani passion. Ini bisa didiskusikan. Kemudian ada yang Paul Sartre. Kalau menurut Sartre, passion itu pilihan hidup. Jadi pilihan hidup kita, silahkan saja kalian mau passionmu apa. Disitulah kita merasa hidup kita bermakna. Tapi kadang-kadang ada orang yang gara-gara passionnya terus jatuh pada bad faith. Bad faith itu kalau dalam pikirannya Sartre, ya ketika orang menggadaikan kebebasannya, ketika orang menyerahkan kebebasannya pada orang lain. Itu istilahnya bad faith. Pak, passion saya itu Pak, patuh pada orang-orang yang saya ikuti, saya percayai, saya kagumi. Ini kalau versinya Sartre ini kayak bad faith. Passionmu tidak pas, passionmu menghancurkan kebebasanmu. Kamu punya kepercayaan yang jelek, yang keliru. Nah, passion juga ternyata bisa positif, bisa negatif. Kalau pas ya positif. Kalau tidak pas ya negatif.